Pemirsa, malam ini kita bersama lagi. Kali ini dari kota Semarang. Dengan topik yang paling hangat. Ketika di Jakarta ribut soal daging sapi. Dan uangnya kemana saja mengalir. Dan badainya menghantam ke PKS. Tiba-tiba dari Papua. Ada berita yang juga mengejutkan, yaitu rekening seorang Aibtu Polri yang katanya mencapai 1,5 triliun. Apa benar sebanyak itu? Kalau sebanyak itu, saya hampir tidak tahu lagi berapa rekening para jenderal yang hadir malam ini di sini. Tapi sebelum kita ke diskusi tersebut, kami sengaja mengundang kali ini budayawan tuan rumah, budayawan Semarang, Jaya Suprana, yang juga pakar kriminologi. Saya biasa nyebut kriminologi jadi kriminologi. Kriminologi itu nggak tahu ilmu apa. Dan yang juga sekaligus pengusaha jamu terkenal, jamu jago. Dan terakhir dia bikin karir lagi sebagai juru catat seluruh prestasi di Republik ini. Kita lihat performanya malam ini. Pemirsa, kita mulai acara kita ke Papua. Saya ingin dari Dirkrimsus dulu, Pak Kombes Setio Budi. Nanti Kapoldanya, Dirnya dulu. Bisa diceritakan kasus ini bagaimana bermula sampai meledak ke nasional? Ya baik, selamat malam Pak Karni, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para pemirsa TV One di manapun berada. Kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang awal daripada penanganan kasus yang sudah kami lakukan sejak bulan Maret 2013. Jadi kira-kira pertengahan bulan Maret itu kami mendapatkan perintah dari Bapak Kapolda, Bapak Irjen Tito Karnavian, karena adanya informasi terkait masalah penyalahgunaan BBM
di wilayah Kota Sorong. Nah, kemudian kami laporkan juga bahwa pada saat itu kami juga sedang melakukan penyelidikan terhadap masalah adanya indikasi dugaan terhadap illegal logging. Nah, dari situ kami mulai masuk. Kemudian saat itu juga kami laporkan untuk mengantisipasi adanya keterlibatan dari oknum-oknum anggota. Waktu itu akhirnya perintah Bapak Kapolda untuk bekerja sama dengan Bitpropam Polda Papua. Akhirnya dibentuk tim. Nah, tim ini melakukan penyelidikan secara silent ke wilayah Sorong Kota. Jadi kondisinya tidak ada yang tahu. Begitu datang langsung menuju ke lokasi-lokasi yang ditentukan. Nah, di lokasi di wilayah Tampak Garam itu kita melakukan pengecekan terhadap beberapa kapal. Dari pengecekan itu kemudian kita melihat bahwa ada kapal-kapal yang berisi solar. Kemudian kita melakukan pengecekan dan menanyakan kepada ABK apa dokumennya dan sebagainya. Mereka menjelaskan bahwa dokumen-dokumennya ada di kantor. Dari situ kita dalami kembali, kita lakukan investigasi secara mendalam, kita melakukan pemeriksaan terhadap para ABK, kemudian kepada saksi-saksi yang lain termasuk juga kepada Pertamina Depo Sorong Kota, juga kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Indikasinya bahwa BBM yang ada di kapal-kapal tersebut, waktu itu ada 3 kapal. 2 kapal itu adalah kapal LCT, yang ada tulisannya adalah SPBB, kemudian tertulis PT SAW, kemudian ada 1 kapal lagi yang berisi kurang lebih sekitar 300 kiloliter, kemudian 1 kapal yang kita asumsikan sebagai kapal karena bentuknya itu kapal tetapi tidak ada mesinnya, Pak. Nah, total keseluruhannya ada sekitar 1 juta liter, gitu. Dari sini kita dalami kembali melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Kita tanya asal-usul sumber dan sebagainya. Kemudian kita dapatkan informasi bahwa dari pihak Pertamina itu sebenarnya sudah melakukan pemutusan hubungan kerjasama. Jadi antara Pertamina Depo Sorong Kota dengan pihak PT SAW itu terhitung bulan Oktober 2012 sudah berhenti. Kemudian 2012 bulan November tepatnya, itu PT SAW betul-betul sudah diputus kerjasamanya. Dan suplai terakhir adalah bulan Februari 2012 itu sebanyak 150 kiloliter dan bulan April sebanyak 150 kiloliter. Jadi maksudnya awalnya memang beliau ini adalah agen Pertamina atau perusahaannya dia ini. Ya, jadi begini Pak, untuk bisa melakukan usaha niaga BBM itu harus ada izin yang dikeluarkan oleh Pertamina atau mungkin dari pihak-pihak swasta lain yang memang diakui oleh pemerintah untuk melakukan usaha niaga BBM. Gitu. Jadi awalnya memang ada. Tapi gitu. Oktober 2012. Ya, Oktober 2012 dia udah diputus. Ya. Tapi pada bulan Maret itu ketahuan masih ada suplai terakhir 1 juta. Ya, stok terakhir. Ini di pertimbangan daripada Pertamina adalah waktu itu karena proses order dari PT SAW itu ini tidak kontinu sehingga mereka agak sedikit kurang pas melihat bahwa operasional daripada PT SAW ini kelihatannya tidak rutin gitu. Jadi mungkin dia pesan dalam beberapa kurun waktu, kemudian lama tidak pesan, kemudian pesan lagi sehingga indikasinya sepertinya ini mungkin ada sumber lain gitu. Ketika udah diperiksa oleh Polda, betul ada sumber lain? Yaitu dalam proses penyidikan Pak Karni ya. Tentunya ada beberapa materi perkara yang tidak bisa kami sampaikan dalam kegiatan malam ini. Dia ini dulu dapat jadi agen yang bersubsidi. Belakangan di stop yang bersubsidinya non subsidi. Ya, kalau yang kami ketahui itu adalah izinnya terhadap non subsidi atau industri, gitu. Jadi duluan di stop yang subsidi, saya dengar. Ya, itu mungkin sudah prosesnya sudah cukup lama, sudah dulu sekali. Kita hanya sekarang yang kita dalami adalah yang terkait masalah itu. Nanti kita akan mundur ke belakang.
Jadi perkaranya yang ada di Polda sekarang menimbun 1 juta liter BBM itu yang ilegal. Itu awalnya Pak Karni. Gitu. Setelah Setelah itu kan berkembang kembali. Nah, pada saat anggota kami di lapangan, kita mendapatkan kan memang awalnya kita sudah melakukan investigasi awal juga terhadap masalah dugaan kehutanan, undang-undang kehutanan, masalah illegal logging. Itu kita dalami juga. Jadi di luar BBM ada lagi soal illegal logging. Ya, betul. Nah, ini bagaimana lagi ceritanya? Kalau tadi kan jelas ceritanya. Ya, jadi waktunya tidak terlalu lama. Waktu itu kami ingat 21 Maret, kemudian kurang lebih sekitar 1 minggu, kita lakukan investigasi di wilayah industri, di lokasi hampir berdekatan, kurang lebih sekitar 1 kilometer saja dari tempat yang lokasi untuk pelabuhan kapal tersebut. Pas anggota melakukan investigasi di tempat tersebut, ada 1 unit kapal, ya kapal motor saya inisialkan sebagai E, yang sedang membongkar kayu-kayu yang ada di atas kapal bentuk LCT turun ke darat. Gitu. Lokasi itu adalah pabrik atau industri yang dimiliki oleh PTR. Gitu. Nah, pada saat kita melakukan pengecekan, kita tanyakan sama nahkoda dan ABK-nya, mana dokumen-dokumen, ya antara lain seperti faktur angkutan kayu olahan, gitu. Waktu itu cukup lama, harus mencari orang-orang mungkin dari pihak manajemen, sampai juga ada waktu itu yang mengatasnamakan sebagai penasihat hukum, sempat berdiskusi dengan pihak-pihak penyidik bahwa ini ada dokumennya, tapi masih ditunggu dari kantor, gitu. Nah, sedangkan seharusnya yang namanya faktur angkutan kayu olahan ini harusnya melekat gitu di atas kapal, dibawa oleh paling tidak kalau tidak nahkoda paling tidak oleh mualimnya gitu, sehingga menyertai. Nah, kurun waktu 1 jam sampai hampir 1,5 jam barulah dibawa dari pihak manajemennya. Nah, kemudian kita lihat keterangan dari nahkoda kapal menjelaskan dari wilayah tertentu, tetapi surat tersebut berasal dari lokasi tertentu, sehingga merupakan tandanya tanya besar bagi penyidik, artinya bahwa kita cek legalitas daripada dokumen tersebut mencurigakan, karena sumbernya berbeda. Nyatanya betul, ilegal setelah diperiksa. Ya, diduga. Kami sampaikan, ya, diduga. Tentu kan asasnya kan praduga tak bersalah, Pak Kani, ya. Begitu. Tapi itu kan bulan Maret ya. Iya. Kenapa tersangkanya belum disentuh sampai bulan kemarin? Sudah, jadi pada saat ke-29, ini kan ada proses Pak Karni ya. Kita kan harus melakukan pemeriksaan terhadap ahli itu di Jakarta, kemudian saksi-saksi, gitu. Kami tidak ingin bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu hanya ala kadarnya tanpa memenuhi unsur-unsur pembuktian. Ya, jadi kami ingin bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota betul-betul memenuhi syarat, memenuhi alat bukti. Makanya kita lakukan keluar dulu, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dia udah dipanggil atau belum? Ya, laborasi torusnya udah dipanggil belum? Ya, waktu itu LS kita panggil sekitar tanggal 27 April, 26 atau 27 April tepatnya. Sudah, yang bersangkutan sudah datang. Gitu. Dan setelah itu kemudian begini Pak Karni, pada proses penyidikan kami punya acuan namanya Peraturan Kapolri nomor 14 tentang manajemen tindak pidana penyidikan. Ada tahapan-tahapan yang harus kami lalui, seperti kita melakukan gelar perkara, gitu. Kami hadirkan beberapa pihak, tahapan-tahapan itu harus kami lalui. Sampai akhirnya pada tanggal 29 itu yang bersangkutan kita sudah panggil sebagai tersangka, gitu. 29 April. 29 April sudah kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Gitu. Tetapi dengan penjelasan yang tidak jelas pada saat itu kepada kami, yang bersangkutan tidak hadir dalam proses pemeriksaan. Informasinya sudah hadir, sudah datang di wilayah Jayapura, tapi mungkin kami tidak tahu tempatnya di mana, tapi tidak memenuhi panggilan penyidik di Polda. Berapa kali panggil? Waktu itu kita sudah panggil 1 kali, kemudian ada panggilan kedua lagi, kurang lebih beberapa minggu kemudian. Terakhir baru ditangkap di Kompolnas. Ya, itu proses penangkapan saya jelaskan juga Pak Karni bahwa itu ada kembali kepada mekanisme yang tadi saya jelaskan gitu. Dia tidak karena kemudian
ujuk-ujuk kita melakukan proses penangkapan, kita melalui tahapan-tahapan, saksi-saksi semuanya sudah memberikan keterangan yang menurut kami sudah memenuhi paling tidak unsurnya 2 alat bukti. Begitu itu sudah terpenuhi, makanya kita langsung menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan kebetulan proses penangkapannya dilakukan di Jakarta. Sebenarnya di Jayapura, di Sorong, dan di wilayah Papua lainnya yang bersangkutan sudah kami cari. Begitu. Yang nangkap di Jakarta minta bantuan Mabes Polri atau dari Polda Papua? Jadi begini Pak, karena kami jelaskan bahwa proses penyidikan ini kan ditangani oleh Polda Papua, didukung sepenuhnya atau di backup oleh Mabes Polri dari Bariskrim, lebih tepatnya dari Direktorat 2, Tipideksus, dan Direktorat 5, Tindak Pidana Tertentu. Kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan saat itu kan di Jakarta. Kalau kami harus berangkat lagi, ini kan butuh waktu. Akhirnya yang kami kirimkan adalah administrasinya. Anggotanya juga pada saat itu yang membawa. Jadi gabungan. Baik, kita masih harus menggali benar nggak itu ada uang 1,5 triliun. Sebentar lagi saya akan minta dilanjutkan ke Wadir Tipideksus Polri, Pak Kombes Sunarto, tentang uangnya. Tapi kita rehat dulu sejenak.